Awal tahun ini pemerintah mengeluarkan Permenkes nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN. Bagi teman-teman yang klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, ini adalah peluang bagaimana untuk meningkatkan pendapatan. Ada perubahan-perubahan yang didapatkan. Pertama adalah sumber daya manusianya, kedua kelengkapan sarana prasarananya, ketiga lingkup pelayanannya, dan keempat adalah komitmen dalam hal pelayanan. Apa saja yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan pendapatannya dari tarif kapitasi? Pertama adalah ketersediaan dokter ataupun rasio jumlah peserta terdaftar dengan ketersediaan dokter dan dokter gigi, yaitu teman-teman harus menambah dokter sesuai dengan persentase pembagian kapitasi dibagi dengan jumlah dokter yang ada. Jadi kurang lebih kalau teman-teman ada satu dokter, sebaiknya kurang ataupun sama dengan jumlah peserta 5.000 ditambah dengan layanan gigi ataupun dokter giginya. Yang kedua, ketentuan mengenai besaran tarif kapitasi berdasarkan risiko peserta terdaftar berdasarkan koefisien yang mewakili risiko yang ditimbul karena jenis kelamin dan usia peserta terdaftar. Dan ini memang tidak bisa kita kontrol karena memang tergantung jumlah peserta yang terdaftar di klinik kita. Jika banyak anak-anak ataupun lansia, maka koefisiennya akan makin gede, maka jumlah kapitasinya pun akan jadi gede juga. Yang ketiga, tarif kapitasi berdasarkan kinerja klinik ataupun KBK, kapitasi berbasis kinerja, yang ditetapkan berdasarkan pertama adalah jumlah tingkat kunjungan peserta kapitasi kita ke klinik ataupun angka kontak. Ini merupakan indikator tingkat aksesabilitas atau pemanfaatan pelayanan di klinik oleh peserta berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di klinik kita per bulan, baik itu di dalam klinik maupun di luar. Jadi kalau teman-teman punya peserta, bagaimana kita kontak dengan pesertanya bisa melalui mobil JKN, kita punya grup WA ataupun Telegram, bisa juga dengan melakukan edukasi dengan penyuluhan. Yang kedua adalah rasio rujukan non-spesialistik, yaitu targetnya di bawah 2%. Jadi teman-teman jangan sering-sering melakukan rujukan yang non-spesialistik ke rumah sakit. Yang ketiga, rasio peserta prolanis oleh klinik dalam menjaga kadar gula darah pada peserta DM dan tekanan darah pada peserta hipertensi dengan target 5%. Kemudian ada pendaftaran online, screening kesehatan, dan WTA atau Walkthrough Analysis, yaitu bagaimana kepuasan dari peserta kita. Itu adalah tarif kapitasi yang bisa kita mainkan, teman-teman. Ada juga tarif non-kapitasi yang bisa kita tingkatkan, yaitu pertama dengan meningkatkan layanan dan fasilitas. Misalkan, jika mempunyai fasilitas laboratorium, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan penunjang pada program penyakit kronis atau kronis dengan pemeriksaan gula darah puasa, sewaktu, pos puasa, ataupun pemeriksaan HbA1c yang bisa dilakukan teman-teman di kliniknya masing-masing yang sudah mempunyai fasilitas laboratorium. Ataupun bagi penderita penyakit hipertensi, bisa melakukan pemeriksaan kimia darah meliputi ureum kreatinin, kolesterol total, maupun HDL, LDL. Yang ketiga, pelayanan screening kesehatan melalui pemeriksaan IVA, pap smear, dan gula darah sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa, dan kimia lainnya yang bisa dilakukan di laboratorium kliniknya teman-teman. Bagi teman-teman yang ada layanan rawat inapnya dan sudah ada izin rawat inap, bisa melakukan pelayanan rawat inap. Kemudian yang ada pelayanan persalinannya bisa melakukan pemeriksaan antenatal care, ada persalinan juga, dan ini ada kenaikan jumlah jasa persalinannya untuk persalinan BPJS, dan ada juga PNC ataupun postnatal care bagi pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang baru melahirkan ataupun prarujukan akibat komplikasi sebelum dirujuk ke rumah sakit. Dan bagi teman-teman yang punya fasilitas USG, ini bisa diklaim juga dengan ANC pada pemeriksaan kehamilan trimester pertama dan ketiga yang dilakukan oleh dokter. Teman-teman masih penasaran bagaimana meningkatkan kapitasi? Kita lanjut part 2 ya, karena udah kepanjangan ini.